Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa. Di sebuah desa terpencil bernama Gunung Sejahtera, yang dikelilingi oleh hutan lebat dan bukit-bukit menjulang, hiduplah seorang pemuda bernama Fikri. Ia dikenal sebagai orang yang pendiam dan sering menghilang selama berhari-hari tanpa memberitahu siapapun. Penduduk desa hanya tahu bahwa Fikri sering menuju ke arah Gunung Sejahtera, gunung yang dianggap keramat oleh mereka karena penuh dengan misteri dan cerita-cerita aneh. Suatu hari, Fikri kembali ke desa dengan membawa berita yang mengejutkan. Di depan sekumpulan warga yang sedang berkumpul di balai desa, ia berkata dengan penuh percaya diri, "Aku punya pabrik mie instan di dalam gunung." Suara itu memecah keheningan, membuat semua orang terdiam sebelum akhirnya tertawa keras. "Mana mungkin? Kamu bercanda, kan?" sahut seorang pria tua dengan wajah penuh tawa. Namun Fikri tetap tenang, tak bergeming oleh ejekan itu. Tidak hanya berbicara, Fikri mulai membagikan sampel mie instan yang dia klaim dibuat di pabrik misterius itu. Rasanya sangat unik, dengan cita rasa gurih dan rempah-rempah yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun sebelumnya. "Dari mana kamu mendapatkan mie ini?" tanya seorang ibu dengan wajah heran. "Aku buat sendiri di pabrikku," jawab Fikri. Kata-kata ini semakin membuat warga bingung, tapi mereka tidak bisa menyangkal bahwa mie itu benar-benar enak. Rumor tentang pabrik mie instan di dalam gunung mulai menyebar. Penduduk desa mulai memperhatikan Fikri lebih dekat, mencoba mencari tahu kemana ia pergi setiap kali menghilang. Beberapa orang bahkan mengikuti jejaknya hingga ke kaki gunung, tetapi mereka tidak menemukan apa-apa. Gunung itu tetap sunyi seperti biasa. Hanya ada pepohonan besar dan suara burung liar. Di tengah rasa skeptis warga, mie instan buatan Fikri semakin populer. Beberapa pedagang mulai memesan dalam jumlah kecil, tapi Fikri selalu menolak pesanan besar dengan alasan pabriknya masih dalam tahap awal produksi. Kisah tentang pabrik misterius ini akhirnya menarik perhatian media lokal. Wartawan mulai berdatangan ke desa, mencoba mencari jawaban dari Fikri, namun ia tetap bungkam tentang bagaimana pabrik itu bisa berdiri di tempat yang mustahil. Sejak pengakuan Fikri, rasa penasaran warga semakin menjadi-jadi. Setiap malam, ada saja orang yang mencoba mengintip kemana Fikri pergi. Namun, ia selalu memilih jalan-jalan yang sulit dijangkau, melewati hutan lebat atau sungai kecil di sekitar Gunung Sejahtera. Beberapa warga yang berani bahkan mencoba mengikutinya, tetapi Fikri selalu berhasil menghilang di kegelapan. Mereka hanya bisa mendengar suara ranting yang patah di kejauhan. Beberapa warga yang penasaran mencoba mendaki Gunung Sejahtera pada siang hari. Mereka membawa bekal dan perlengkapan sederhana, berharap menemukan pabrik yang disebut-sebut Fikri. Namun, setelah berjam-jam menyusuri jalur terjal dan semak belukar, yang mereka temukan hanyalah batu-batu besar dan hutan yang sunyi. Tidak ada jejak pabrik, tidak ada tanda kehidupan. Mereka pulang dengan rasa kecewa, tetapi cerita tentang Fikri semakin tersebar luas. Sementara itu, mie instan buatan Fikri semakin digemari. Orang-orang yang mencicipinya mengatakan rasanya seperti kombinasi dari rempah-rempah lokal yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Beberapa pedagang desa mulai memesan mie tersebut dalam jumlah besar untuk dijual di pasar. Namun, Fikri selalu berkata, "Aku hanya bisa memenuhi pesanan kecil. Pabrikku belum siap untuk produksi besar-besaran." Kata-kata ini justru membuat mie tersebut terasa semakin eksklusif. Rumor tentang pabrik mie instan di dalam gunung akhirnya menarik perhatian media lokal. Beberapa wartawan datang ke desa untuk menyelidiki lebih lanjut. Mereka mewawancarai Fikri di depan rumahnya, tetapi Fikri hanya menjawab dengan singkat, "Pabrikku adalah rahasia. Aku tidak bisa membawa siapapun ke sana," katanya. Jawaban itu semakin membuat media penasaran, dan cerita tentang Fikri mulai muncul di berita nasional. Tidak lama setelah itu, beberapa pendaki melaporkan fenomena aneh di sekitar Gunung Sejahtera. Mereka mendengar suara mesin berat dari dalam gunung, seperti suara produksi besar-besaran. Ada juga yang melihat asap tipis keluar dari celah-celah bebatuan di puncak gunung. Cerita ini semakin memperkuat klaim Fikri, tetapi juga membuat orang-orang bertanya-tanya,
Bagaimana mungkin sebuah pabrik bisa ada di tempat seperti itu? Seorang wartawan muda bernama Raka, yang bekerja untuk surat kabar lokal, memutuskan untuk menyelidiki cerita ini lebih dalam. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Raka datang ke desa dan berhasil mengatur wawancara eksklusif dengan Fikri. Wawancara itu dilakukan di sebuah pondok kecil di tepi desa. Fikri tampak tenang, dengan senyuman samar di wajahnya. Pabrik ini adalah bagian dari warisan keluarga. Aku hanya melanjutkan apa yang telah dimulai oleh ayahku, kata Fikri, memberikan sedikit petunjuk tentang asal-usul pabriknya. Fikri mengungkapkan bahwa pabriknya menggunakan teknologi yang sangat maju, bahkan tidak memerlukan banyak tenaga manusia untuk operasinya. Ia menjelaskan bahwa ia belajar dari jurnal-jurnal ilmiah internasional dan memodifikasi teknologi itu agar sesuai dengan kebutuhan pabriknya. Semua berbasis otomatisasi dan energi ramah lingkungan, katanya sambil tersenyum. Pernyataan ini membuat Raka semakin penasaran, tetapi Fikri tetap menolak memberikan detail lebih lanjut. Di tengah wawancara, Raka memberanikan diri meminta izin untuk melihat langsung pabrik yang disebut Fikri. Namun, Fikri menolak dengan tegas. Tidak ada yang boleh masuk ke sana. Itu adalah wilayah yang sangat sensitif, katanya. Jawaban ini justru semakin membuat cerita pabrik misterius ini menarik perhatian. Raka tahu, penolakan ini akan menjadi bahan utama berita yang akan ia tulis. Raka akhirnya menulis artikel tentang wawancaranya dengan Fikri. Artikel itu menggambarkan Fikri sebagai pemuda misterius dengan ambisi besar yang mengklaim memiliki pabrik mie instan di dalam gunung. Artikel itu viral dalam semalam, menarik perhatian orang-orang dari seluruh penjuru negeri. Banyak yang mulai membicarakan desa kecil itu, bahkan beberapa pengusaha mencoba menghubungi Fikri untuk menawarkan kerjasama. Setelah artikel Raka menyebar, desa Gunung Sejahtera menjadi pusat perhatian. Wartawan dari media nasional mulai berdatangan, membawa kamera dan kru mereka. Warga desa yang awalnya skeptis mulai merasa bangga bahwa desa mereka dikenal luas. Namun, di sisi lain, beberapa orang juga merasa khawatir bahwa gunung yang dianggap keramat itu kini menjadi bahan eksploitasi. Fikri tetap tenang di tengah hiruk-pikuk itu, tetap mempertahankan rahasia besar tentang pabriknya. Beberapa minggu setelah berita tentang Fikri viral, para pendaki yang sering menjelajahi Gunung Sejahtera mulai melaporkan suara-suara aneh dari dalam gunung. Mereka mendengar suara seperti mesin berat yang berputar, disertai dentuman pelan yang terdengar teratur. Suara itu seperti berasal dari dalam tanah, kata salah satu pendaki kepada wartawan. Laporan ini membuat gunung yang sebelumnya dianggap keramat semakin menarik perhatian. Selain suara, beberapa warga desa melaporkan melihat asap tipis yang keluar dari puncak Gunung Sejahtera. Asap itu muncul secara tiba-tiba dan menghilang dalam waktu singkat, seperti ada sesuatu yang terbakar atau diproses di dalam gunung. Fenomena ini membuat para ahli lingkungan mulai berdatangan untuk menyelidiki apakah ada aktivitas vulkanik yang tidak terdeteksi. Namun, hasil awal tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas vulkanik di gunung tersebut. Pihak berwenang akhirnya mengirim tim penyelidik untuk memeriksa gunung itu. Mereka membawa alat-alat canggih, seperti detektor suara dan kamera termal, untuk mencari tahu asal-usul suara dan asap yang dilaporkan. Namun, setelah beberapa hari penyelidikan, mereka tidak menemukan apapun. Semua ini aneh, tidak ada bukti fisik yang mendukung laporan, kata salah satu anggota tim. Kejanggalan ini hanya menambah rasa penasaran publik. Di sisi lain, beberapa warga desa mulai merasa takut dengan semua perhatian yang tertuju pada gunung mereka. Bagi mereka, Gunung Sejahtera adalah tempat keramat yang seharusnya tidak diganggu. Beberapa orang tua desa bahkan meminta Fikri untuk menghentikan kegiatan pabriknya, tetapi ia hanya menjawab dengan tenang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua ini di bawah kendaliku. Jawaban Fikri justru membuat warga semakin bingung. Meskipun penyelidikan terus berlangsung, misteri Gunung Sejahtera tetap belum terpecahkan. Asap dan suara aneh itu datang dan pergi, tanpa penjelasan logis. Namun Fikri tetap melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, memproduksi mie instan yang semakin digemari. Semua ini hanya awal dari sesuatu yang besar, kata Fikri kepada seorang wartawan yang mencoba menggali lebih dalam.
Ucapannya menutup percakapan dengan aura misterius yang semakin membingungkan semua orang. Setelah berminggu-minggu dipenuhi spekulasi, tekanan dari media, dan desakan warga desa, Fikri akhirnya setuju untuk membawa beberapa orang ke dalam gunung. Ia memilih seorang wartawan, Raka, dan beberapa tokoh desa untuk menemaninya. Tapi kalian harus berjanji tidak akan mengungkapkan lokasi ini secara detail, kata Fikri dengan nada serius. Pagi itu, rombongan kecil bersiap dengan perasaan campur aduk antara antusiasme dan ketakutan. Fikri membawa rombongan melalui jalur tersembunyi yang tak pernah diketahui warga sebelumnya. Jalur itu sempit dan dikelilingi oleh semak belukar yang lebat. Setelah berjalan hampir 2 jam, mereka tiba di sebuah tebing curam yang tampak seperti dinding batu biasa. Namun, Fikri menekan sebuah tombol kecil yang tersembunyi di balik tanaman, dan dinding batu itu tiba-tiba terbuka, memperlihatkan pintu logam besar. Rombongan tertegun. Saat pintu logam terbuka, rombongan disambut oleh pemandangan luar biasa. Di dalamnya terdapat sebuah pabrik modern dengan mesin-mesin besar yang bergerak otomatis, memproses bahan mentah menjadi mie instan dalam kecepatan yang mengagumkan. Cahaya dari lampu LED memenuhi ruangan, sementara suara mesin berpadu menjadi simfoni industri. Energi pabrik ini ternyata bersumber dari panas bumi, memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Fikri mulai menjelaskan asal-usul pabrik tersebut. Ia bercerita bahwa ayahnya adalah seorang ilmuwan jenius yang mengabdikan hidupnya untuk menciptakan teknologi ini. Namun ayahnya meninggal sebelum bisa melihat pabrik ini beroperasi sepenuhnya. Fikri melanjutkan misi ayahnya, memproduksi mie instan sebagai simbol inovasi lokal. Ini bukan hanya soal mie instan. Ini tentang membuktikan bahwa kita bisa menciptakan sesuatu yang besar dari tempat yang terpencil, katanya penuh emosi. Setelah kunjungan itu, cerita tentang pabrik rahasia Fikri menjadi lebih dari sekadar misteri. Warga desa yang awalnya ragu kini merasa bangga bahwa desa mereka dikenal dunia sebagai tempat inovasi luar biasa. Mie instan buatan Fikri yang diberi nama rasa gunung menjadi produk unggulan yang laris di pasaran. Desa Gunung Sejahtera tidak lagi hanya dikenal sebagai desa kecil yang terpencil, tetapi juga sebagai simbol kreativitas dan kerja keras.